Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu menjaga kita dalam kebaikan dan selalu memudahkan kita untuk memahami petunjuknya, yang dengan itu kita akan mengetahui keburukan tipu daya syaitan yang selalu berusaha untuk memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di malam hari ini untuk satu tujuan yang mulia, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, untuk berusaha memperbaiki diri dengan petunjuk Allah dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulnya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana memahami Al-Quran yang benar sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah kita mengetahui bersama bahwasanya Al-Quran diturunkan untuk menjamin keselamatan manusia di dunia dan di akhirat, fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Dan kalau datang kepada kalian wahai manusia petunjuk dariku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, sungguh dia tidak akan tersesat di dunia ini dan tidak akan celaka di akhirat nanti. Ketika menafsirkan ayat ini, sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, takaffalallahu liman qara'al Qur'ana wa amila bima fihi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah menjamin, Allah menanggung bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, memahaminya dan mengamalkan kandungannya, maka sungguh dia tidak akan tersesat di muka bumi di dunia ini dan tidak akan celaka di akhirat nanti. Inilah Al-Quran yang diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia untuk memudahkan mereka menempuh jalan keselamatan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala
Inilah hablullahil matin, tali Allah yang kuat, yang barang siapa yang berpegang teguh dengannya, dia akan selamat dan selalu akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Quran sebagai jaminan keselamatan bagi manusia tentu adalah Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian diamalkan dengan sebaik-baiknya dalam bentuk ucapan dan perbuatan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliaulah yang menjelaskan kepada umat manusia tentang makna yang benar dari kandungan Al-Quran. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelas makna Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim." Dalam surat An-Nahl. Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an ya Rasulullah supaya kamu jelaskan kepada mereka apa yang telah diturunkan kepada mereka, supaya kamu jelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Makanya salah satu prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti yang diterangkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala dalam kitabnya Ushulus Sunnah, termasuk dasar-dasar pokok pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah wa anna sunnata tufassirul Qur'ana wa hiya dalailuha, dan bahwasanya sunnah, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inilah yang menafsirkan, yang menjabarkan makna Al-Quran, dan sunnah inilah yang merupakan dalail, petunjuk-petunjuk untuk memahami makna Al-Quran. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau menjelaskan makna Al-Quran kepada murid-murid beliau, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang kemudian mereka mengamalkan agama Islam ini dengan sebaik-baiknya, mengamalkan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya dengan sebaik-baiknya, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, sehingga mereka dipuji sebagai generasi yang terbaik, sebagai golongan manusia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah hanya akan meridhai orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat Muhajirin dan Ansar, kemudian orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Inilah para sahabat generasi terbaik umat ini, yang keimanan mereka dijadikan ukuran bagi orang-orang yang ingin mendapatkan petunjuk darinya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq." Kalau mereka manusia mau beriman seperti keimanan kalian wahai para sahabat, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Tapi kalau mereka berpaling, maka sungguh mereka itu benar-benar telah terpisah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pemahaman Islam yang benar, yang Allah Subhanahu wa taala ridhai dalam memahami Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pemahaman yang dipahami oleh generasi pertama umat ini, murid-muridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan mereka masuk ke dalam sorga. Wa kullu wa'adallahu al-husna, masing-masing mereka Allah janjikan untuk masuk ke dalam sorga. Inilah pemahaman yang Allah ridhai. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan generasi ini sebagai generasi yang terbaik dalam umat Islam. Dalam sabda beliau dalam hadis yang terkenal riwayat Bukhari dan Muslim,
khairu ummati, wa fi riwayatin khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umatku, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka dan orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka. Di sini kebaikan para sahabat disebutkan dalam bentuk mutlak. Artinya kebaikan mereka itu meliputi semua perkara-perkara agama. Dalam masalah pemahaman mereka yang paling baik. Dalam masalah mengamalkan agama mereka yang paling baik. Dalam masalah akidah mereka yang paling baik. Dalam masalah akhlak mereka yang paling baik. Dalam masalah muamalah dan semua permasalahan agama. Maka setelah Rasulullah SAW, yang patut untuk kita jadikan panutan adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan dalam sebuah ucapannya yang terkenal, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa innahum abarru hadhihi al-ummati quluban wa a'maquha ilman. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi fa'rifu lahum fadlahum wattabi'u atharahum." Barang siapa di antara kalian yang ingin mengambil teladan, maka ambillah teladan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah orang yang paling baik hatinya di kalangan umat ini dan yang paling mendalam pemahamannya terhadap agama. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyertai nabinya, untuk bersahabat dan bersama nabinya sallallahu alaihi wasallam dan untuk menegakkan agamanya. Maka kenalilah keutamaan-keutamaan mereka dan ikutilah jejak-jejak mereka. Inilah generasi terbaik umat ini yang menjadi patokan kebaikan dalam menjalankan agama, yang barang siapa ingin selamat dengan mengikuti petunjuk Al-Quran di dunia, selamat dari kesesatan di dunia dan selamat dari azab Allah di akhirat, maka hendaknya dia memahami Al-Quran, mengikuti petunjuk Al-Quran dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwasanya satu-satunya pemahaman yang benar dalam Islam berdasarkan persaksian dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW adalah pemahaman para sahabat dalam menjalankan Islam, maka tentu bukan berarti ini mudah untuk dilakukan. Bukan berarti tidak ada rintangan untuk bisa mengikuti petunjuk mereka, kecuali bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada syaitan, di sana ada iblis yang telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Fa bi'izzatika la'ubwiyannahum ajma'in." Maka demi kemuliaanmu ya Allah, sungguh-sungguh aku akan berusaha menyesatkan semua manusia dari jalanmu. Syaitan, iblis yang sangat ahli dan spesialis dalam menggoda manusia, yang mampu untuk menghiasi keburukan manusia sehingga kelihatannya menjadi baik. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan. Apakah orang-orang yang dihiasi keburukan amal perbuatan mereka oleh syaitan, kemudian dia melihatnya sebagai sesuatu yang baik? Syaitan yang berusaha untuk menggoda manusia dari semua segi kehidupan mereka, dari semua sisi-sisi yang dia bisa masuk untuk menjerumuskan manusia. Sebagaimana Allah menukil ucapannya dalam Al-Quran, "Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim, thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin." Karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah, menetapkan kesesatan bagiku, bagi syaitan, bagi iblis, maka sungguh-sungguh aku akan berusaha menghalangi semua manusia dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan datangi mereka dari semua arah, dari kanan, kiri,
dari depan dan dari belakang, dan kamu tidak akan mendapati kebanyakan manusia sebagai orang-orang yang bersyukur kepadamu. Inilah yang harus diwaspadai. Jadi ada syaitan yang selalu berusaha menggoda manusia, memalingkan mereka dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang hak. Yang godaan itu bisa jadi berupa digoda manusia untuk memperturutkan hawa nafsunya sehingga melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang jelas-jelas keharamannya, dan bisa jadi dengan cara menggoda manusia dengan membuat pengkaburan, membuat penyamaran, yang dengan ini orang-orang yang terjerumus ke dalamnya tidak mengetahui bahwa mereka telah mengikuti jalan-jalan syaitan. Maka disinilah pada malam hari ini, pada pengajian kita kali ini, saya akan menyebutkan beberapa contoh istilah-istilah dalam syariat yang secara asal maknanya benar, tapi syaitan berhasil untuk mengkaburkan istilah tersebut, sehingga menjadikan manusia atau sebagian dari manusia meyakininya, berpegang teguh dengannya, menganggapnya benar, padahal istilah tersebut justru bertentangan dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sampai menyangkut masalah-masalah yang dasar dan pokok dalam Islam. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala sewaktu mengingatkan kita tentang godaan syaitan atau upayanya untuk merusak agama manusia dalam firman-Nya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli gurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap para nabi alaihi wassalatu wassalam musuh-musuh dari kalangan setan, jin maupun manusia. Setan yang tidak nampak maupun nampak, yang keduanya saling membisikkan satu sama lainnya kata-kata indah yang menipu. Jadi setan menampakkan istilah-istilah syariat. Ini khususnya berlaku bagi orang-orang yang punya kecenderungan beragama. Ditampakkan kepada mereka istilah-istilah syariat, perkara-perkara yang secara asal maknanya adalah agung dalam Islam, tapi dibuat pemahaman tersebut rancu, dibuat pemahaman tersebut diselimuti dengan syubhat, sehingga membuat orang-orang yang memahaminya, meyakininya benar, apalagi dibungkus oleh syaitan dengan zukhrufal qawli gurura, kata-kata indah yang menipu, tujuannya untuk memperdaya manusia, sehingga orang-orang yang meyakininya pun menyangka inilah kebenaran dan menyangka yang selainnya adalah keliru. Apalagi dikesankan bahwa ajaran syaitan ini lebih cepat sampai kepada tujuan daripada ajaran yang disebutkan dalam petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka syaitan berhasil menjadikan kegelapan ini dibungkus dengan kegelapan yang lainnya, sehingga orang-orang yang telah terjerumus ke dalamnya sulit untuk melepaskan diri darinya. Banyak contoh-contoh dalam masalah ini. Saya katakan tadi sampai perkara-perkara yang paling penting dalam agama. Di antaranya dan contoh yang paling mudah, mengenai apa yang kita dengar istilah dari para ulama yang namanya ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah disepakati semua orang muslim adalah perkara yang paling penting dalam agama. Bahkan ini adalah inti yang pertama, pokok yang paling utama dari dakwanya para rasul dan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Mengenal Allah. Tetapi yang jadi permasalahan, apakah arti mengenal Allah? Apakah arti mengenal Allah? Maka disinilah syaitan masuk, mengesankan kepada sebagian orang bahwa mengenal Allah itu tidak perlu dengan belajar Al-Quran, tidak perlu dengan belajar hadis. Cukup dia bertapa di tempat-tempat tertentu, di tempat-tempat yang sunyi, masuk ke hutan-hutan, kemudian dia merenung, bertapa,
sambil mengucapkan zikir yang disangkanya adalah benar, maka akan tersingkap dalam pikirannya nanti tentang hijab yang tertutup sehingga dia bisa bertemu Allah, bisa melihatnya, bisa mengenalnya, dan kemudian memiliki ma'rifatullah yang sempurna. Ada lagi orang yang kedua, dibisiki oleh syaitan untuk mengenal Allah lewat mimpi. Mengenal Allah lewat mimpi, maka dia bertemu dengan sesuatu yang disangkanya sebagai Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat sifat-sifatnya dan dia menetapkan inilah Allah dan beginilah cara mengenalnya. Ada lagi dengan bisikan jiwanya, sehingga mereka ini kalau diajak untuk belajar Al-Quran, belajar hadis, maka langsung dia mengatakan haddatsani qalbi an rabbi, telah menyampaikan kepadaku hatiku langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa perlu pakai perantara. Inilah contoh istilah yang agung dalam Islam, tapi dipahami dengan keliru. Bukan cuma dengan keliru, tapi dengan cara yang sangat tersesat dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal arti ma'rifatullah yang benar, yang benar-benar sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya, adalah mengenal Allah sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Tidak lebih daripada itu. Sekarang, apakah ada yang lebih tahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan dirinya? Jawabannya tidak ada. A'antum a'lamu amillah? Apakah kamu lebih mengetahui tentang Allah dibandingkan dirinya? Tidak ada. Dia yang lebih mengetahui tentang dirinya. Kalau kita ingin mengenal sesuatu, itu cara untuk bisa mencapainya adalah pertama dengan melihatnya. Dengan melihatnya langsung. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa melihatnya di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'allamu anna ahadan minkum la yara rabbahu hatta yamut." Ketahuilah bahwasanya masing-masing dari kalian tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah sampai dia meninggal dunia. Nanti di sorga baru kita berjumpa dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Kemudian cara lain, kita melihat yang semisal dengannya, yang setara atau seperti dengannya. Maka jelas Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari segala sesuatu yang serupa dengannya. Tidak ada satu makhluk pun yang serupa dan setara dengan dirinya yang maha mulia. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah kamu mengetahui ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala? Fala tadribu lillahil amsal, dan janganlah kalian membuat permisalan-permisalan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggal cara yang ketiga untuk bisa mengenal Allah, yaitu berita dari Allah Subhanahu wa taala sendiri atau dari makhluknya yang paling mengenalnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari beliau mengatakan, "Inni la a'rafukum billahi wa ashaddukum lahu khasyah." Aku adalah orang yang paling mengenal Allah dibandingkan kamu sekalian dan paling takut kepadanya. Maka berarti di sini mengenal Allah tidak mungkin selain dari petunjuk Allah dan petunjuk Al-Quran. Apa gunanya Al-Quran diturunkan sebagai penerang bagi jalan hidup manusia, sebagai tibyanan likulli syai', penjelas bagi segala sesuatu. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Bahkan Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas, petunjuk yang terang, yang terdapat di dalam hatinya orang-orang yang berilmu. Apa gunanya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk kalau ternyata perkara yang paling penting dalam agama kita harus mendapatkannya dan bisa meraihnya melalui mimpi-mimpi, melalui bertapa, melalui khayalan-khayalan yang tidak ada artinya.
perkara yang paling penting dalam agama kemudian kita ambil selain dari Al-Quran, bagaimana ini bisa masuk akal yang sehat? Maka jelas ini merupakan kesesatan yang nyata. Taib, kalau ada yang bertanya, bukankah dalam Islam ada ilham? Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan adanya ilham. Maka kita jawab, betul, para ulama juga menetapkannya. Akan tetapi ilham yang dimaksud di sini adalah petunjuk untuk bisa memahami kebenaran dan mengamalkannya, bukan untuk memahami sesuatu yang selain dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dikatakan agama Islam ini jelas dan lengkap, artinya segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah, apalagi dalam hal mengenal Allah yang merupakan perkara yang paling penting dalam agama, maka tentu saja bagian terbesar yang dijelaskan dalam Islam adalah masalah yang penting ini, yaitu cara untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itulah dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Innahu lam yakun nabiyyun illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yundhiruhum syarra ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun kecuali wajib baginya untuk menjelaskan kepada umatnya semua kebaikan yang diketahuinya dan memperingatkan umatnya dari segala keburukan yang diketahuinya. Jadi di sini penting sekali untuk kita memahami, mengenal Allah yang benar tidak akan mungkin kita dapatkan kalau selain dari petunjuk Allah Al-Quran yang diturunkan untuk memberi penerangan bagi manusia, dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat jelas dan sangat gamblang, serta telah disampaikan dengan selengkap-lengkapnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridhoi agama Islam ini sebagai agamamu. Subhanallah, agama Islam yang telah disempurnakan oleh Allah, kemudian kita masih mencari petunjuk selain dari Al-Quran dan Sunnah untuk perkara yang paling mulia dalam agama, yaitu mengenal Allah. Maka sekali lagi ada ilham, akan tetapi ilham itu bukanlah untuk mencari petunjuk yang baru, dan ilham itu terbatas pada orang-orang tertentu. Bahkan diisyaratkan dalam sebuah riwayat yang sahih, riwayat Abu Daud dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil umami muhaddatsun wa iyakun fi ummati fa Umaru radhiyallahu taala anhu." Umat-umat yang terdahulu, mereka itu ada orang-orang yang diberi ilham. Tapi untuk umatku, kalau ada orangnya maka dia adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini memberikan dua pengertian. Pertama, yang mendapatkan ilham untuk diberi petunjuk mengamalkan kebenaran, pertama orangnya cuma Umar. Dan yang kedua, pengertian dari hadis ini adalah tidak ada di umat ini lagi yang seperti keadaannya Umar ibn al-Khattab. Karena dengan lengkapnya syariat Islam, maka petunjuk Islam tidak membutuhkan lagi ilham-ilham di luar dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka lihatlah apa yang terjadi dengan orang-orang yang mensifati atau mengaku mendapatkan ma'rifatullah dengan cara-cara yang menyimpang atau di luar petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya. Yang terjadi ada di antara mereka yang kemudian mensifati Allah dengan sifat-sifat yang kotor, sifat-sifat yang tidak pantas dengan kebesaran dan keagungan Allah. Ada di antara mereka yang mensifati Allah subhanahu wa ta'ala kemahaindahannya seperti cintanya seorang laki-laki kepada perempuan dengan bahasa-bahasa yang sangat benar-benar tidak pantas dan tidak sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, yang kalau seandainya bukan karena keburukannya, niscaya saya akan membawakan beberapa contoh di antaranya. Tapi yang jelas cukuplah kita mengetahui
bahwa metode seperti ini tentu tidak akan membawa kepada tujuan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menjadikan kebaikan, apalagi kebaikan yang terbesar dalam agamanya, diperoleh selain dari petunjuknya dan petunjuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, juga termasuk perkara yang sangat penting kedudukannya dalam Islam, yaitu yang berhubungan dengan upaya tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, pembersihan hati. Tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, adalah perkara yang sangat penting dalam Islam, karena hati yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapnya adalah qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih dari segala kotoran-kotoran yang menghalangi manusia untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, perkara yang berhubungan dengan pensucian jiwa itu diakui pentingnya oleh semua orang yang menisbahkan dirinya kepada Islam. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, ajma'as sa'iruna ilallahi ala ikhtilafi turukihim wa tabayuni sulukihim ala anna nafsa hiyal qati'atu bainal abdi wa bainal wusuli ila rabb. Semua orang yang menempuh perjalanan dalam Islam, yang menempuh perjalanan menuju Allah, yang berniat ingin mendekatkan diri kepada Allah, semua sepakat mengatakan bahwa nafsu manusia adalah penghalang utama bagi mereka untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah nafsu, karena nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan, selalu lebih mengutamakan dunia daripada balasan Allah di akhirat, selalu lebih mengutamakan hal-hal yang nampak daripada perkara-perkara yang gaib yang tidak nampak di hadapannya. Ini perkara yang penting. Tetapi sekali lagi, perkara yang penting ini yang merupakan tugasnya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam untuk menjelaskannya kepada umat, berhasil juga dibuat kerancuan oleh syaitan untuk memahaminya kepada sebagian manusia. Yang terjadi apa? Ketika manusia atau sebagian manusia mengetahui bahwa di dunia ini harus berjuang menundukkan hawa nafsu, karena sifatnya penduduk sorga yang disebutkan dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut dengan kebesaran Allah dan melarang nafsunya dari memperturutkan keinginannya, maka sungguh Allah akan jadikan sorga sebagai tempat kembali mereka. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang berjihad dengan sesungguhnya adalah orang yang berjuang menundukkan nafsunya dalam ketaatan kepada Allah. Tapi pada praktiknya ada sebagian orang-orang yang mengatakan perjuangan untuk membersihkan hawa nafsu adalah dengan memaksa hawa nafsu itu menyelisihi keinginannya, untuk diselisihi keinginannya sampai dalam hal-hal yang dibolehkan dan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadilah apa yang mereka lakukan, yaitu meninggalkan hal-hal yang halal hukumnya, bahkan termasuk hal-hal yang baik, seperti misalnya makan daging. Padahal Rasulullah SAW adalah orang yang paling bersih jiwanya, bersamaan dengan itu beliau paling suka makan daging kambing. Kemudian di antara mereka ada yang meninggalkan dunia, tidak mau menikah. Padahal Rasulullah SAW memperbolehkan seseorang itu menikah dengan cara yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau bersabda, wa atazawwajun nisa, dan saya menikah dengan perempuan, dengan istri-istri beliau. Jadi timbul perkara-perkara yang di atas namakan persucian jiwa, tapi berlebihan dan melampaui batas,
Sehingga yang terjadi bukan pensucian jiwa, tapi rohbaniyah, metode kependetaan, hal-hal yang baru yang dibuat oleh orang-orang Nasrani dalam mengamalkan agama mereka. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa rohbaniyatan ibtada'uha, perkara rohbaniyah, kependetaan yang mereka ada-adakan dalam agama. Jadi ini yang terjadi ketika istilah syariah yang agung ini diselewengkan artinya. Maka justru yang terjadi apa? Mereka akhirnya mengharamkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini termasuk perkara yang sangat tercela dalam Al-Quran. Allah berfirman, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib. Janganlah kamu mengucapkan dengan apa-apa yang disifati oleh lidah-lidahmu secara dusta. Ini adalah halal, ini adalah haram, untuk kamu mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini termasuk perbuatan ingin menyaingi Allah Subhanahu wa taala sebagai penentu syariat yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu selain Allah yang mensyariatkan kepada mereka agama yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini yang terjadi, penyimpangan dalam memahami perkara yang penting, yaitu pensucian jiwa. Adapun ahlu sunnah, metode yang ditempuh dalam pensucian jiwa yang benar berdasarkan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa karena Allah yang mengetahui tentang hati dan jiwa manusia, karena dialah yang menciptakannya, maka tidak ada cara lain untuk membersihkannya kecuali dengan petunjuk Allah, kecuali dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati petunjuk yang beliau bawa dari Allah Subhanahu wa taala seperti hujan yang diturunkan untuk menghidupkan tanah yang tandus, menyuburkan bumi, sebagaimana wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang ketika masuk ke dalam hati manusia akan menghidupkan hati yang mati, menyuburkan kebaikan dalam hati tersebut dan membersihkan kotoran-kotoran yang ada padanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardan. Sesungguhnya perumpamaan dari petunjuk dan ilmu yang aku bawa dari Allah Subhanahu wa taala adalah seperti perumpamaan hujan yang baik yang Allah turunkan ke muka bumi. Subhanallah, dengan kita mengamalkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbaiki cara salat kita agar lebih dekat dengan cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbaiki puasa kita, kemudian mengikuti beliau dalam kehidupan sehari-hari. Kita boleh makan yang enak pun boleh, asal tidak berlebihan. Asal dengan itu kita membaca basmalah di awalnya, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah di akhirnya, kemudian melakukan hal-hal yang lain. Justru ini yang menjamin kebersihan jiwa manusia, karena inilah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan jiwa manusia. Oleh karena itulah para Rasul alaihi wassalatu wassalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa petunjuk Allah, Al-Quran dan hikmah. Allah Subhanahu wa taala tujuan menjelaskan tujuan seruan mereka kepada manusia, mengajarkan petunjuk Allah dan penjelasan dari para rasul, tujuannya adalah membersihkan jiwa-jiwa manusia dan mensucikan hati-hati mereka. Kita teruskan sebentar insyaallah. Jadi ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din rahimakumullah. Jadi justru Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul alaihi wassalatu wassalam. Tugas utama mereka adalah untuk membersihkan jiwa-jiwa manusia dari kotoran-kotoran yang menghalangi mereka untuk dekat kepada Allah dengan wahyu yang Allah turunkan kepada mereka. Makanya dalam banyak ayat Al-Quran Allah menyebutkan hal ini. Di antaranya dalam firman Allah surat Al-Jum'ah, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum
yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang ummi yang tidak bisa membaca dan menulis seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang tugasnya adalah dia membacakan di hadapan umatnya ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, membersihkan hati mereka, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran, Alkitab, Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah, hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, yang meskipun sebelum itu mereka benar-benar hidup di dalam kesesatan yang nyata. Jadi lihatlah, petunjuk Allah itu adalah untuk mensucikan. Maka orang yang mencari kesucian dari selain petunjuk Allah, maka dia berarti terperangkap ke dalam petunjuknya syaitan yang akan semakin menjerumuskan manusia ke dalam kekotoran hati, ke dalam keburukan jiwa, dan semua penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Makanya kita lihat, ada orang-orang yang mengatakan atau meyakini tandanya orang yang suci jiwanya itu dia berpakaian lusuh. Berpakaian kalau zaman dulu seperti pakai bulu domba. Ini tanda-tanda orang yang suci jiwanya. Nanti kalau berjalan tertunduk. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah melihat orang-orang yang seperti ini penampilannya, maka beliau, istri Nabi SAW, menegur mereka dengan keras dan mencontohkan Umar ibn Khattab yang beliau itu adalah hamba Allah yang paling bertakwa setelah Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bersamaan dengan itu suaranya keras kalau berjalan tegap. Maka ini gambaran ketakwaan manusia tidak diukur dengan hal yang tadi. Kemudian yang lebih jelas daripada itu, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, waktu beliau ditanya, "Inna ahadana yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah." Masing-masing kami senang pakai pakaian yang baik dan alas kaki yang indah. Maka Rasulullah SAW justru menjawab, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Justru memakai pakaian yang indah kalau tujuannya untuk mensyukuri nikmat Allah, itu terpuji dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak benar kalau pensucian jiwa dilambangkan dengan hal-hal yang tadi. Makanan harus makanan yang buruk, kemudian harus penampilan lusuh, pakaian yang kotor. Ini adalah cara yang keliru dan merupakan tipu daya syaitan yang mengesankan kepada sebagian orang bahwa itulah cara untuk melakukan pensucian jiwa yang benar. Ini contoh yang kedua. Tambah satu contoh lagi, yaitu perkara yang juga ma'ruf di kalangan kita. Masalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas ini merupakan perkara yang agung dalam Islam. Salah satu landasan Islam. Bahkan tidak sempurna keimanan seseorang kalau dia tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dicintainya daripada semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman salah seorang di antara kamu sampai dia menjadikan aku lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya, dan semua manusia. Mencintai Nabi SAW adalah wajib hukumnya, bahkan termasuk perkara yang merupakan landasan Islam. Karena Rasulullah SAW adalah hamba Allah yang paling mulia dan paling bertakwa. Maka di antara manusia yang paling wajib untuk kita cintai karena Allah adalah Rasulullah SAW. Tapi perkaranya, bagaimana memahami cinta kepada Rasulullah SAW yang benar? Sebagian orang menjadikan mencintai Nabi SAW adalah dengan melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan dalam petunjuknya. Ada yang mengatakan mencintai Nabi SAW itu datang ke kuburannya kemudian meminta-minta di sana. Ini bukan hanya menyimpang, tapi ini bahkan termasuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai orang yang memohon kepada selainnya,
baik itu kepada nabi yang mulia ataupun malaikat sekalipun. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kamu menyeru, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu meminta kepada Allah dan meminta kepada selainnya. Demikian pula dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani yasu." Katakanlah ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki untuk diriku sendiri kemanfaatan dan kemadaratan kecuali dengan kehendak Allah. Seandainya aku mengetahui perkara yang gaib, maka aku akan memperbanyak kebaikan untuk diriku sendiri dan tidak akan menimpaku keburukan. Rasulullah SAW tidak pantas untuk diminta karena beliau adalah manusia, meskipun beliau adalah manusia yang paling mulia. Karena meminta itu ibadah, dan ibadah itu hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Maka dari sinilah Rasulullah SAW sendiri mengingatkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Beliau SAW bersabda, "La tuturuni kama ataratin nasara ibna Maryam, fa innama abdun faqulu abdullahi wa rasuluh." Janganlah kalian berlebihan dalam mengagungkanku, memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan dalam memuji Nabi Isa bin Ibnu Maryam alaihi salatu wassalam. Karena aku ini adalah cuma hamba Allah, maka katakanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi tidak boleh melampaui batas. Tidak boleh kemudian kita berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menjadikan beliau perantara dalam mendekatkan diri kepada Allah, ini tidak boleh. Justru perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Arab adalah mereka itu tidak langsung berdoa kepada sembahan-sembahan selain Allah, tapi tujuan mereka hanya menjadikan perantara. Dan ini justru yang menjadi arti syirik sesungguhnya, karena syirik itu adalah menyekutukan Allah dalam beribadah. Makanya Allah nukil ucapan mereka yang mengatakan dalam Al-Quran, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah sembahan-sembahan tersebut, berhala-berhala tersebut, kecuali agar mereka itu membuat kami lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Makanya inilah kita perhatikan kenapa yang menjadi sembahan-sembahan selain Allah itu adalah patung-patung yang dibuat berdasarkan nama-nama orang-orang yang soleh, yang dianggap soleh di kalangan kaumnya. Maka terjadilah fitnah berlebih-lebihan dalam pengagungan seperti ini, yang ini jelas bukan arti cinta yang sebenarnya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikuti petunjuk beliau, mempelajari hadis-hadis beliau dalam bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, bagaimana beliau beribadah, bagaimana beliau berakidah, bagaimana beliau berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah. Adapun hal-hal yang beliau larang tidak boleh dilakukan, karena ini justru wujud cinta yang sebenarnya. Kita menjauhi apa yang dibenci oleh orang yang kita cintai. Makanya dalam hadis yang sahih, ketika menggambarkan keadaannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Maka na ahadun ahabba ila ashabin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minhu, wala yakumuna lahu hina ra'auhu lima arafu min karahiyatihi lidalik." Tidak ada seorang pun yang lebih dicintai oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi mereka tidak berdiri melakukan penghormatan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada mereka, karena mereka tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai hal tersebut. Jadi ini gambaran cinta yang benar. Cinta yang benar itu diwujudkan dengan mengikuti petunjuk orang yang kita cintai dan berusaha menjauhi apa yang beliau benci. Oleh karena itulah makna mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan inilah makna daripada syahadat Muhammad Rasulullah.
yaitu ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang beliau perintahkan. Wajtinabu ma anhu naha wa zajar, menjauhi segala sesuatu yang beliau larang dan cela. Kemudian wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang beliau beritakan. Dan yang terakhir wa alla yu'badallahu illa bima syara', tidak boleh kita beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat, petunjuk yang beliau contohkan dengan sejelas-jelasnya dan selengkap-lengkapnya. Jadi perhatikan contoh-contoh ini, bagaimana istilah-istilah yang agung dalam agama, sama lafadznya, sama namanya, tapi dalam praktek, dalam memahami dan mempraktekannya, orang bisa berbeda-beda. Dan banyak orang-orang yang kemudian diperdaya oleh syaitan untuk memahami perkara-perkara yang keliru tadi. Syaitan tidak mengganti namanya, namanya tetap disebutkan seperti nama yang disebutkan dalam agama, tetapi prakteknya dijadikan menyimpang dan dibungkus dengan zukhrufal qawli gururo, kata-kata indah yang menipu, sehingga banyak orang yang terpedaya, banyak orang yang mengikutinya, yang dengan ini syaitan berhasil untuk menjerumuskan dan menyimpangkan kebanyakan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sangat perlu untuk kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon keselamatan dan meminta perlindungan dari kesesatan yang dibawa oleh syaitan. Sangat perlu kita berpegang teguh dengan tali Allah, Al-Quran, belajari Al-Quran dan pemahamannya yang benar. Pelajari ucapannya para sahabat dalam menafsirkan Al-Quran. Pelajari hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan perkara agama. Pelajari petunjuk dan penjelasannya para ulama ahlu sunnah wal jamaah, agar kita tidak tersesat. Ingat, hidup kita cuma sekali. Agama kita adalah modal kita yang paling besar. Kalau agama ini rusak, maka binasalah semua kebaikan yang ada dalam diri kita. Makanya Rasulullah SAW bersabda dan berdoa dalam ucapan beliau, doa beliau yang terkenal, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku, yang agamaku ini merupakan penentu kebaikan dalam urusanku. Oleh karena itu, Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ra'su malil mu'min dinuhu. Harta utama yang harus dijaga oleh orang yang beriman adalah agamanya. Jangan sampai hidup kita yang cuma sekali, agama kita yang kita pegang menjadi rusak oleh tipu daya syaitan. Maka selamatkanlah diri kita dengan berpegang teguh kepada Allah, bersandar kepada Allah, berdoa kepadanya, kemudian berusaha untuk memahami petunjuknya dengan sebaik-baiknya, dengan mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW seperti yang dipahami dan diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, yang mereka adalah generasi terbaik umat ini, yang telah direkomendasikan kebaikan pemahaman mereka, kebenaran pemahaman mereka dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Maka demikianlah ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah, kajian kita pada malam hari ini beserta contoh yang sedikit, yang masih banyak contoh-contoh yang lainnya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk selalu ditolong dari berbagai macam tipu daya syaitan, dan dimudahkan untuk mengenal petunjuknya yang lengkap dan jelas ini dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, dengan berusaha semangat mempelajarinya, memahaminya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan kita. Maka demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Afwan atas segala kekurangannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenaan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.